Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada 100 orang yang kurang ikhlas jawab salam saya ya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum acara kita mulai di sesi ini, mari bersama-sama kita berdoa dulu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan surat Al-Fatihah. Yang pertama kita mohon kepada Allah semoga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dijauhkan oleh Allah dari wabah, dari taun terutama Covid-19. Kita berdoa, kita juga mohon kepada Allah semoga mungkin ada di antara kita hari ini yang diuji oleh Allah dengan namanya sakit. Semoga dengan sakitnya menjadi wasilah gugurnya dosa-dosanya, dan semoga sakitnya menjadi wasilah dia tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah segera angkat penyakitnya. Mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang bermasalah dengan ekonomi, bermasalah dengan keuangan, bermasalah dengan keluarga dan sebagainya. Semoga Allah segera angkat permasalahan-permasalahan kita. Biridhoillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan karunia-Nya, kasih sayangnya yang diberikan oleh Allah, karena pagi hari ini Allah izinkan kita, diringankan langkah kita, kaki kita, digerakkan hati kita sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Siapa yang hari ini merasa sehat, seger, duitnya akeh, lihat tangan. Oh, alhamdulillah. Siapa yang merasa sehat, seger tapi utangnya akeh? Ada yang punya utang? Nah, satu ilmunya Bu, dibayar. Wes kita ya. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, uswah dan toladan kita, contoh kita, model kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin ibu-ibu, hari ini kita akan belajar bareng-bareng, kita akan belajar bersama tentang tema yang sudah disiapkan, tentang bagaimana kita belajar untuk menghadirkan rasa, menghadirkan rasa di dalam sholat kita. Mengapa materi ini penting saya sampaikan? Karena kata Syekh Siti Jenar, dia pun menyampaikan bahwasanya orang sholat itu ada 3 jenis manusia. Yang pertama, ada orang yang sholat itu modelnya sembah raga. Dia hanya menyembah tapi yang sembah itu raganya. Yang kedua ada namanya sembah cipta ya, dan yang ketiga di puncak yang tertinggi namanya sembah rasa. Dari inilah yang pengen saya akan bagi kepada ibu-ibu semuanya, sehingga kita masuk di bulan Ramadan ini kita bersama-sama kita evaluasi, kita koreksi berkaitan dengan sholat yang kita kerjakan ya. Namun sebelumnya, sebelum acara saya sampaikan, sebelum materi saya sampaikan, ya mohon izin sebelum saya mulai, izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Sebelumnya saya absen. Siapa yang sebelumnya pernah ketemu dengan saya? Boleh angkat tangan. Oh, banyak banget ya. Siapa yang baru kali ini ketemu dengan saya? Oh, banyak juga ya. Siapa yang mulai bosan ketemu dengan saya? Boleh angkat tangan ya.
Oh, neng guri tak balik wae ya. Ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu, banyak yang belum kenal dengan saya, meskipun banyak yang bosan dengan saya, tapi nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Siapa nama saya? Muhammad Amin, dipanggil Pak Amin boleh, Mas Amin boleh, Ustadz Amin boleh. Ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu harus tahu nama saya karena nanti insya Allah tahun 2024 nanti ada pemilihan presiden, betul? Nah, insya Allah saya siap untuk nyoblos bareng-bareng ya. Ya, dunia saya bukan dunia politik, dunia saya dunia pengembangan diri, sumber daya manusia. Ini yang saya geluti sejak tahun 2007 dan 2008, ibu-ibu ya. Alhamdulillah saya punya beberapa aktivitas. Saya punya founder Insalgo dan Mulia, saya punya lembaga training, saya punya biro haji dan umroh. Alhamdulillah 1 tahun ini lockdown ya. Saya punya ada usaha saya bersama dengan istri saya di Miyabia Galeri. Ekonya kayak kebanyakan mas itu mas. Udah dimatiin Dad. Ya. Nah, ini aktivitas saya banyak belajar tentang teknologi pikiran, saya banyak belajar tentang perilaku, dan juga saya banyak belajar tentang spiritual ya. Semakin saya belajar, semakin saya merasa bodoh ibu-ibu ya. Karena ternyata ketika dikombinkan antara ilmu langit dan ilmu bumi ini luar biasa. Ilmu langit ini sumbernya dari Al-Quran dan hadis, ilmu bumi ini sumbernya dari ilmu pengetahuan, dari tanda-tanda alam, ayat-ayat kauniyah. Ini ternyata juga luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar bareng-bareng ibu-ibu berkaitan dengan bagaimana kita menghadirkan rasa di dalam sholat kita ya. Halo. Nah, khusus hari ini kalau nanti saya bilang halo, jawabnya subhanallah ya. Halo. Nanti kalau saya bilang hai, jawabnya alhamdulillah. Hai. Alhamdulillah. Tapi khusus di ruangan ini Bu ya. Pertama ibu-ibu yang cantik-cantik, jangan sampai nanti ada bapak-bapak, para pemuda di pinggir jalan, jenengan lewat, jenengan disapa, hai Bu, alhamdulillah ya. Bisa salah tombok ya. Khusus di ruangan ini ya, untuk menyatukan energi ya. Oke, langsung saja ibu-ibu, kenapa materi ini penting? Kenapa materi ini saya sampaikan? Kok sholat harus menghadirkan rasa? Kalau bahasa syariatnya itu sholat khusyuk ya, tapi kalau bahasa saya itu menghadirkan rasa ya. Sebenarnya inspirasinya sepele ibu. Saya itu biasa mengisi acara untuk kelas-kelas perusahaan, pemerintahan dan sebagainya. Itu biasanya kalau acara pemerintahan dan sebagainya, itu biasanya acaranya keluar. Itu kalau nggak ke pinggir ke pantai acaranya, itu di atas gunung. Suatu ketika kita berangkat bareng-bareng karena acaranya 3 hari. Para peserta ini menaiki bis. Cuman saya melihat para peserta ini sebelum dia berangkat menuju ke puncak, karena acaranya di puncak ya, karena acaranya di puncak gunung, maka apa yang dilakukan? Banyak para peserta sebelum berangkat mereka itu membeli kuota. Membeli apa? Membeli kuota internet. Apa tujuannya? Agar nanti sampai di atas, mereka meskipun di sela-sela pelatihan, di sela-sela acara training, mereka itu bisa mengakses informasi lewat sosial media, baik YouTube, Instagram, telepon dan semuanya ya. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk membeli kuota ini. Tapi apa yang terjadi ketika sampai di puncak sana ibu-ibu? Yang menarik, ternyata di sana itu nggak ada sinyal. Sinyalnya itu nggak ada. Maka wajah, raut muka para peserta yang awalnya berangkat dengan sukacita, dengan gembira, itu mendadak berubah ya. Kenapa berubah? Karena kuota yang dia sudah kumpulkan, kuota yang sudah dia beli ya, itu ternyata tidak bisa dia gunakan karena tidak ada sinyal. Nah, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang paling menyesal di dalam hidup ini, belajar dari sinyal tadi, belajar dari handphone tadi ya, orang yang paling menyesal adalah orang-orang yang paling banyak ibadah yang menjadi rutinitas. Karena kita mengumpulkan kuota ini juga rutinitas, tapi rutinitas ibadah ini tidak bisa dikerjakan. Rutinitas ibadah ini dikerjakan hanya formalitas,
tanpa rasa. Ya, maka sama seperti Bapak Ibu, ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu seperti kuota yang kita kumpulkan, tetapi tidak bisa digunakan untuk mengakses pertolongan Allah. Tidak bisa kita gunakan untuk menghadirkan ketentraman hati, karena sinyal yang digunakan untuk mengakses itu tidak ada. Barangkali banyak di antara kita ini sholat, kita ini hanya mengumpulkan kuota. Kuota hanya ditumpuk-tumpuk sebanyak mungkin, tapi kuota ini nggak ada sinyal. Kuota ini tidak bisa menghadirkan pertolongan Allah. Kuota ini tidak bisa menghadirkan ketenangan hidup. Ya, itulah sebuah tanda orang yang sholat, rutinitas dia jalankan sholat, tapi hidupnya masih garing, hidupnya masih susah, hidupnya masih berat, hidupnya masih banyak mengeluh. Sebabnya tahu, bahkan na'udzubillah min dzalik, tetap dia jalankan sholat, tapi dia tetap juga menjalankan maksiat. Kenapa demikian? Karena bisa jadi sholat yang dia kerjakan itu tanpa rasa, gak nyambung, gak connect, sehingga apa? Rutinitas yang kita kerjakan hanya mengumpulkan kuota. Sama dengan Ramadan, ibu-ibu. Bagaimana Rasul dalam sabdanya, banyak, kata Rasul, tidak 1-2 orang, banyak dari hambaku yang dia puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tapi dia tidak dapat keluar dari Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Ramadan yang dia kerjakan tanpa rasa, tidak ada ruhnya, hanya rutinitas yang dia lakukan sebagaimana rutinitas tahunan. Inilah mengapa ibu menjadi dasar materi ini saya sampaikan. Nah, sebagai jeda sebentar ibu-ibu, kalau saya bertanya kepada ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu pilih mana nih? Pilih punya kuota sedikit, sinyalnya kuat, atau punya kuota banyak, sinyalnya lemah? Kira-kira pilih mana? Halo? Kira-kira ibu-ibu kalau disuruh milih, sinyalnya sedikit, kuotanya sedikit, sinyalnya kuat, atau kuotanya banyak, sinyalnya lemah, kira-kira jenengan pilih mana? Inilah luar biasanya jamaah ibu-ibu. Jawabannya tidak ada di dalam teks. Jawabannya kuotanya banyak, sinyalnya kuat, Pak. Nah, ya. Inilah hebatnya ibu-ibu kayak ini ya. Kira-kira kalau pilihannya cuma 2, kira jenengan pilih mana? Sinyalnya kuat, kuotanya sedikit, atau kuotanya banyak, sinyalnya lemah? Pilih mana? Kita absen. Siapa yang milih kuotanya banyak, sinyalnya lemah? Siapa yang memilih sinyalnya kuat, kuotanya sedikit? Alhamdulillah. Sopo sing bingung? Ya, kira-kira ya, mending kita punya kuota 1 giga tapi sinyalnya 4G, daripada jenengan punya 100 giga tapi sinyalnya 2G. Ketika jenengan buka, muter terus. Ya, maka Rasulullah Muhammad SAW juga pernah dalam sabdanya, beliau mengatakan, sesungguhnya yang Allah cintai adalah seseorang yang punya kuota, punya waktu yang sedikit tapi sinyalnya kuat, dibanding orang dikasih usia yang panjang, dikasih waktu yang panjang tapi nggak ada sinyal. Cek. Ya, tebal guru ojo ganggu ya. Silakan. Ya, mending kita punya waktunya sedikit, sinyalnya kuat, daripada jenengan panjang umur tapi zong semuanya. Nah, sekarang ibu-ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kok kita membahas sholat? Kenapa kok kaitan sinyal tadi? Kok hubungannya dengan sholat itu hubungannya di mana? Ketemunya di mana? Ya, mengapa kita harus bahas sholat ibu-ibu? Karena yang pertama,
sholat itu adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Robnya, dan sholat ini menjadi penentu kebaikan bagi yang lainnya. Ya, kenapa kita bahas sholat? Karena kaitannya tadi berkaitan dengan komunikasi, dan sholat ini sesungguhnya adalah media komunikasi seorang hamba dengan Robnya. Dan yang kedua, sholat ini adalah penentu kebaikan bagi yang lainnya. Pak, kalau sholatnya baik, hajinya baik Pak, baik. Zakatnya baik Pak, baik. Kalau sholatnya baik, puasanya baik Pak, baik. Umrohnya baik Pak, baik. Tapi kalau sholatnya buruk, umrohnya gimana? Apakah buruk? Ya. Zakatnya buruk? Karena pertama ini penentu adalah sholat. Ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berdiri dalam sholatnya, sebenarnya ia sedang bermunajat dengan Robnya. Kata Mustafa Didib Al-Bughod, dia mengatakan munajat itu artinya perbincangan antara dua orang yang perbincangan itu secara rahasia. Jadi sholat itu ibu-ibu, saat jenengan sholat ini adalah kita proses komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesra, dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengapa kok kita bahas tentang sholat? Ini loh jawabannya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan berhasil, dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Artinya sholat ini sebagai penentu atas amal-amal yang lainnya. Halo, subhanallah, hai, alhamdulillah. Setuju ibu-ibu? Setuju ya? Nah, sekarang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa? Hidup ini ternyata ibu, siapa yang di sini yang pengen hidupnya selalu bahagia, hidupnya berkah, berlimpah, rezekinya banyak, soleh solehah, yang pengen angkat tangan, katakan saya. Pengen atau pengen banget? Kuncinya keberhasilan hidup itu ada di komunikasi. Di mana Bu? Komunikasi. Kita ini hidup, kita cuman ada 3 komunikasi. 1, komunikasi dengan diri sendiri, self talk, batin. Jenengan dari rumah sebelum kesini itu terjadi dialog, mangkat pora, ya kan? Meh mangkat, tapi rodo ngeleh, ora mangkat, eman-eman, gitu kan? Nah, itu dialog itu. Jenengan baca Quran, ya kan? Itu terjadi dialog itu. Kok suwimen sak jus kok suwimen ya, bolak-balik rak barbar itu ya. Itu dialog itu. Ya, itu proses kita dialog dengan diri sendiri, itu namanya komunikasi. Yang kedua, kita komunikasi dengan orang lain. Jenengan punya produk yang jualan, itu kita komunikasikan, ngomong pada orang lain, tawakke ning wong liya, ini komunikasi. Dengan suami sama, komunikasi. Dan yang ketiga, yang tertinggi adalah komunikasi kita dengan Allah. Komunikasi dengan diri sendiri beres, komunikasi dengan orang lain beres, komunikasi dengan Allah nih yang paling utama beres, insya Allah yang lain jadi beres. Nah, karena apa? Komunikasi itu pintu gerbang kebaikan bagi yang lainnya. Karena komunikasi yang buruk membuat niat baik menjadi buruk. Tolong garis bawah ya. Kenapa komunikasi? Itulah sholat ini penting di nomor 1. Nek hubungan komunikasi kita sama Allah baik, insya Allah yang lain jadi baik. Nek hubungan komunikasi kita dengan Allah ini buruk, komunikasi yang lain jadi nggak karu-karuan. Karena kuncinya kita itu sama Allah dulu. Ya, dan Allah kasih fasilitas untuk kita komunikasi dengan Allah melalui sholat ibu-ibu ya. Karena komunikasi yang buruk membuat niat baik
menjadi kurang baik, bahkan tidak baik. Contoh, guru saya mencontohkan gini Bu, ada pengantin baru, namanya juga pengantin baru ya, lagi seneng-senenge. Pengantin baru ini lagi suka-sukanya, baru 1 minggu menikah ya. Baru berapa? 1 minggu menikah. Kebetulan rumahnya itu di pinggir sawah. Dia akhirnya memutuskan hidup di kampung Ibu ya. Dan si suami ini dia hanya punya aset satu-satunya kendaraan, yaitu sepeda. Dia hanya punya sepeda ontel Bu. Dia hanya punya sepeda ontel, sedangkan istrinya dari keluarga desa juga. Di pagi hari, si suami ini mengajak istri itu berjalan-jalan sambil menggunakan sepeda ya, melihat sawah. Nah, namanya juga pengantin baru, lagi seneng-senengi. Suami ini sambil mengayuh sepeda Bu, ini selalu melihat ke belakang terus, delok bojone terus sambil dirayu, delok bojone sambil dirayu, ya kan, sambil memuji-muji, ya kan. Dalam proses dia mengayuh sepedanya, dia pun berpantun, memang sendal bisa menggantikan sepatu, memang lilin wahai sayangku bisa menggantikan lampu, tapi satu hal yang perlu engkau tahu, aku tanpamu bagaikan butiran debu. Wah, ya kan? Status silakan ya. Nyangking asiknya karena lihat belakang, ternyata Ibu, depan itu pertigaan, menggok, suami bablas Bu. Sepedanya itu nyungsep, jatuh ke apa itu ya? Parit apa got? Nah, nek got ki kota, nek parit iki rodok semi kota. Kurang sithik, nek basa desane apa? Hah? Kalen. Ah, desa tenan ku ya. Nek parit iki cek ketok kotane. Apa meneh got? Nah, iki sering banjir berarti ya. Ya. Oke, kalen ya. Kecemplung kaleng, nyungset. Singkat cerita Ibu, roda bagian depan sepeda suaminya ini patah. Dan secara bersamaan anting-anting sebelah kanan milik istrinya yang habis diberikan suaminya itu hilang. Akhirnya mereka berdua mengangkat itu sepeda, ragangan sepeda dibawa oleh suami, sedangkan si istri itu membawa roda. Ya. Nah, di tengah perjalanan menuju pulang Ibu-ibu, dalam hatinya si suami ini batin ngudoroso ya, ngomong neng atine, ya Allah kasihan ya istriku, baru tak beliin kemarin anting-anting lengkap kanan kiri, ternyata saat jatuh tadi anting-antingnya hilang. Nanti aku akan ke pasar, aku akan menjual roda bagian belakang karena rodanya depan sudah rusak, mending belakangnya saya jual, hasil penjualan itu saya akan belikan anting-anting sebelah kanan. Dan tidak dikomunikasikan. Dan di saat yang sama Ibu-ibu, si istri ini juga bergumam dalam hati. Lihat suaminya sambil membawa ragangan itu namanya sepeda, dalam hati dia pun bergumam, kasihan ya suamiku ya, dia hanya punya satu-satunya aset kendaraan, yaitu namanya sepeda, dan roda depannya patah. Nanti saya akan ke pasar, aku akan menjual anting-anting sebelah kiri, karena sebelah kananku hilang, aku akan belikan roda bagian depan. Dan akhirnya mereka saling surprise Bu. Ya, malam hari mereka pun ketemu Ibu. Si suami membawa anting-anting sebelah kanan, si istri membawa roda sepeda bagian depan. Ketika dibuka dua-duanya sama-sama tidak bisa digunakan. Artinya apa? Niat yang baik tapi komunikasinya buruk, hasilnya jadi buruk. Seperti anak muda yang lagi selesai ikut pengajian, semangat dia ingin menolong orang lain, ada nenek-nenek yang mau nyebrang jalan, dengan terpaksa dia pun langsung gandeng, ayo nek tak seberangke, nggak usah cu, nggak usah nak, ayo nek tak seberangke, nggak usah, ayo tak tolong nek, ini rame jalannya. Akhirnya dipaksa untuk nyebrang ke seberang jalannya. Sampai di sana neneknya nangis-nangis.
Loh Nek, kenapa kamu tak seberangi kok nangis? Nek, iya Cuk, karena aku tadi baru sampai sempat ini. Aku mau bar tekan kene. Lah kok wis tekan kono balik ke meneh-meneh. Ini loh Bu, sering kan kita ini punya niat yang baik tapi komunikasinya buruk, hasilnya jadi buruk. Betul? Betul ya? Dan sama Ibu, niat yang baik tidak cukup, harus dikemas dengan komunikasi yang baik. Inilah sholat Ibu. Nek hubungannya awake dhewe karo Gusti Allah apik, iki rada salah sithik, iki dimaklumi, gampang dimaafkan. Kenapa? Deket. Inilah komunikasi Ibu. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa sholat ini menjadi tolok ukur bagi ibadah yang lainnya. Artinya ketika kita komunikasi dengan Allah ini baik, sholatnya baik, nanti insya Allah hajinya dikatrol menjadi baik, sedekahnya menjadi baik, umrohnya menjadi baik, amalan-amalan yang lain menjadi baik. Tapi sebaliknya ketika komunikasi kita kepada Allah ini buruk, ya, maka sama Ibu yang lainnya menjadi buruk. Halo, subhanallah. Hai, alhamdulillah. Nah, mengapa Bapak Ibu? Terus Mas Amin, kenapa kok harus menghadirkan rasa? Kenapa kan yang penting kan sholat, yang penting kan saya sholat, kenapa sih harus muncul rasa? Kenapa sih harus khusyuk? Nah ini menjawab Bu ya. Mengapa kita harus khusyuk di dalam sholat? Yang pertama ibu-ibu, karena yang menghadirkan rasa di dalam sholat dialah orang-orang yang beruntung. Hanya orang-orang yang saat sholat dia menghadirkan rasa, dialah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk itu adalah orang yang sholat itu ada rasanya. Ya. Nah, Imam Ibnu Qayyim dia berkata, para ulama sepakat bahwa khusyuk itu tempatnya di dalam hati dan buahnya terlihat, tandanya terlihat pada anggota badannya. Terlihat pada anggota badannya itu bukan karena di sini hitamnya, bukan, tapi terlihat dari akhlaknya, terlihat dari perilakunya. Halo, subhanallah. Hai, alhamdulillah. Ini tolong cermati ya. Kenapa kok harus muncul rasa? Yang pertama, hanya orang-orang yang beruntung yang sholatnya ada rasanya. Yang kedua ibu-ibu, ini hati-hati. Ini naudzubillah min dalik. Yang kedua, tanpa rasa sholat kita itu seperti orang munafik. Kalau kita sholat kita tidak menghadirkan rasa ibu-ibu, sholat kita itu seperti orang munafik. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa yukhadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ya. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Ini Masya Allah. Mereka ya, bila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Orang munafik sholat tapi sholatnya malas-malasan. Mereka bermaksud untuk riak di hadapan manusia dengan sholatnya, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Orang munafik ini sholat ibu-ibu, tapi sholatnya nggak ada rasa, males-malesan, hanya mengingat Allah itu sidik banget. Jangan-jangan ini terjadi pada kita. Sholat tidak mengingat Allah, tidak komunikasi dengan Allah dengan baik lewat sholat, tapi sholat kita itu malah ngonsep, gawe menu masakan itu malah lewat sholat. Allahu Akbar.
Wah, dino Minggu bapaknya anak-anak neng omah masak apa enak ya? Oh alhamdulillah neng kulkas ono ayam cocok. Iki dikecapi apa digoreng ya? Kecapan wae rak wis. Allahu Akbar. Tapi ketoke wingi wis kecapan. Goreng wae piye? Ya wis goreng wae. Sami Allah liman hamidah. Golek koncone ya aku tak golek tempe. Ketoke ning warung sebelah iki ana swara. Ketoke tukang sahur teko ya. Allahu Akbar. Pernah ngalami ibu sholat tapi pikiran kita kemana-mana? Pernah? Pernah, kadang-kadang apa sering? Sering apa selalu? Bahkan kita, loh ya Allah kok wis tahiyat akhir ya? Kita ini kemana-mana, bahkan jamaah saja Bu. Kadang mungkin kita pernah mengalami lupa, iki tadi imam yang dibaca ayat apa ya? Kita nggak connect. Kenapa? Karena nggak ada rasa. Ibu, jangan-jangan naudzubillah min dzalik, ibu-ibu, kenapa ini saya bahas? Jangan-jangan sholat kita ini seperti orang-orang munafik. Ini saya kenalkan ibu-ibu, tokoh munafik, leadernya munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah pimpinannya orang-orang munafik, Bu. Sholatkah dia? Sholat. Puasa dia? Puasa. Dia juga sholat, dia juga puasa sebagaimana orang-orang yang berpuasa. Tapi pertanyaannya, lalu bagaimana dengan ibadahnya? Apakah bernilai di sisi Allah? Enggak bernilai di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Allah sampaikan di surat An-Nisa ayat 140, di sebelum ayat 142 tadi. Ya, innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Maka jangan-jangan sholat kita selama ini hanya sembah raga, Bu. Hanya fisik saja kita bergerak, Ibu, tapi hati kita itu nggak connect sama Allah. Halo, subhanallah. Bahkan ini mohon maaf, saat jadi imam, ya, nek pas jadi imam, suaranya diapik-apik ke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ku nek jamaah, tapi nek salat dhewean jorok. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sami Allah liman Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sami Allah liman hamidah. Ada orang seperti ini. Tarawih ono sing ngene iki. Iki jenengan ya melu ning kono. Astagfirullahaladzim. Golek liyane. Ikan akeh to iki mau ya, iki cocok dilalai ya. Karena ada tarawih yang modelnya kayak gini Bapak Ibu. Kita tidak bicara secara syariah, tapi nggak ada rasa. Bagaimana rasanya dia muncul Ibu nek kaya ngono kuwi mau. Halo. Subhanallah. Maka ibu-ibu, yang kedua, sholat tanpa rasa, sholat kita seperti orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sholat nek pas jamaah ning masjid mukenane nggawa sing paling apik. Tapi nek sholate ning omah, ya, sing weli tritipen ngedrel-ngedrel digawa sholat ning omah. Ana wong ngene iki ana. Wong teko rak kira-kira. Kan yo keliru to. Ya, bahkan mukena sing paling apik dinggo nek pas Idul Fitri tok karo Idul Adha dicentelke dikemas iki nggo khusus Idul Fitri. Iki kan yo keliru toh. Harusnya sholat wajib setiap hari pakai yang terbaik, Bu. Jangan cuman ya di hadapan manusia kita tampak baik sebagaimana orang-orang munafik. Dia ingin menipu Allah, sholatnya itu hanya riya. Dihusuk-husuke nek bareng tapi nek dhewean salate jorok. Innaudzubillah min dzalik. Yang ketiga ibu-ibu, ya hati-hati, tanpa rasa salat kita berpotensi celaka. Salat kok celaka? Ya. Oke, surat Al-Maun ayat 4 sampai 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Wong sholat kok celaka?
yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai ini bisa diartikan lalai dalam urusan waktu, ya. Lalai ini bisa diartikan dalam sholatnya dia juga lalai, tidak fokus, tidak konsentrasi. Ini namanya lalai. Lalai urusan waktu, duhure me asar, asare me maghrib, maghribe me isak, isake 12, subuhane bangsawan, bangsane tangi kawanan. Ono iki ono. Wonge teko rak kira-kira. Oh kanca foto ora? Ya, nih Bu ya. Hati-hati, sholat celaka. Kenapa? Karena sholatnya nggak ada rasa. Sehingga apa? Sehingga dia tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Mengapa kita sholat kita memberikan rasa? Karena tanpa rasa sholat kita berpotensi celaka. Dan ibu-ibu yang keempat, ini na'udzubillah min dzalik. Sholat tanpa rasa seperti menghadiahkan mayat kepada seorang raja. Sholat tanpa rasa itu seperti menghadiahkan mayat kepada seorang raja. Ini saya kutip kalimatnya dari Imam Ibnu Qayyim. Dia menyampaikan, laksana seorang raja dihadiahi hamba sahaya yang tidak bernyawa, maka seperti itulah sholat orang-orang yang tidak ada ruhnya, tidak ada rasanya, yang dia laksanakan untuk Rabbnya. Jangan-jangan ibu-ibu kita itu sama Allah hanya kita kasih raga kita, Bu. Kita hanya rukuk tapi raga kita yang rukuk, Bu, tapi hati kita nggak tunduk sama Allah. Saat kita sujud bisa jadi karena fisik kita yang sujud tapi yang nggak ada rasa. Kalau sholat hanya sekedar sholat, mungkin hari ini robot pun dia pun bisa melakukan sholat, Bu. Apa bedanya kita dengan robot? Kita punya perasaan, robot tidak punya. Maka kalau kita ini sholat tanpa rasa, hati-hati, seperti kita menghadiahkan seorang mayat kepada seorang raja. Na'udzubillah min dzalik. Halo, subhanallah. Misalkan suatu ketika jenengan pulang ke rumah, jenengan tanya pada suami, wahai suamiku, kenapa kamu mau menikah dengan diriku? Ya, ketika jawaban yang pertama dia mengatakan, iya, aku mau menikah dengan dirimu karena satu, karena hutangku dengan hutang bapakmu iku akeh. Ya, karena aku gelem nikah sama dirimu biar apa? Hutang bapakku, hutang keluargaku itu lunas. Nek ana masalahku ya aku ya wegah nikah karo kowe. Kira-kira ati, Bro. Wahai suamiku, kenapa kamu mau menikah dengan diriku? Iya, karena kamu kaya, bapakmu sugih, bandamu oke, hartamu banyak. Maka aku mau menikah dengan dirimu. Kalau kamu tidak punya harta, nggak punya bondo, nggak punya sesuatu, aku ya nggak mau nikah dengan dirimu. Kira-kira sakit nggak, Bu? Sakit nggak? Yang ketiga, wahai suamiku, kenapa kamu mau menikah dengan diriku? Iya, karena aku sayang kepadamu, aku cinta kepadamu, kita menua bersama, kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mencari partner hidup yang pas untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hadir ada pada dirimu. Senang nggak kira-kira? Senang nggak? Sama ibu, kita sama Allah juga motivasinya beda-beda. Ada orang yang sholat itu karena takut sama Allah. Ada orang yang sholat itu karena ingin mendapatkan sesuatu dari Allah. Tapi yang ketiga, ada orang yang sholat dia itu karena cinta sama Allah, karena sayang sama Allah. Milu rasa. Halo, subhanallah, hai, alhamdulillah. Jelas, Bu? Dan yang kelima, ya inilah ayat yang dibaca tadi, sholat tanpa rasa tak akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Padahal Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa kok banyak sendal yang hilang di masjid? Kenapa kok banyak sepatu yang hilang di masjid? Kenapa banyak handphone kok yang hilang di masjid? Saya punya pengalaman dakwah di masjid, gawa sepatu, Bu. Sepatu ini tak seleke maksudnya ya. Tak taruh di luar, pulang sepatuku malah hilang. Aku kan mikir, iki kok iso ya? Bahkan dulu waktu kita muda mungkin bisa jadi ada pengalaman, ya kan?
ini saya kadang mencermati, ada laki-laki perempuan pacaran ibu, berduaan naik ke Bandungan, jalan-jalan di sana, entah itu tahun baru macam-macam ibu, dia sewa kamar naudzubillah min dzalik. Tapi sebelum dia melakukan ciuman, sebelum dia pelukan, iki sholat jamaah sih. Iki pacare sing lanang ini ngarep, ini jamaah cewek. Luar biasa. Tapi bar kuwi gandengan, rangkulan, ambung-ambungan. Aku tak pikir-pikir lagi sholatnya nyambung neng di. Ya Allah ya Rabb. Sholat terus tapi duwe utang rak dibayar-bayar. Ketemu tonggone melayu terus. Ono iki. Teko rak wonge. Sholatnya masalah. Sholat kok masih mohon maaf ngambil barang yang bukan haknya. Berarti apa? Ada masalah dengan sholatnya. Halo. Subhanallah. Jadi kalau nyambung, sholat kok masih pelit. Ini kan nggak connect loh. Orang pelit itu orang yang dia suudon sama Allah. Cermati ya. Orang pelit, orang medit itu dia sedang suudon sama Allah. Kenapa dia suudon? Karena saat dia mau memberikan, mau bersedekah, hatinya mengatakan gek rak dibales, gek rak ono balesane, gek itu kan prasangka buruk toh. Yuk kita koreksi ibu. Hari ini hidup kita belum connect sama Allah, bisa jadi ada masalah dengan sholat kita. Maka dengan pemahaman seperti ini, jenengan nanti nggak usah heran kenapa kok ada yang sudah haji, sudah umroh, kok dia tetap korupsi ya. Jenengan nggak usah heran. Berarti apa? Sholatnya tanpa rasa. Penting nggak materi ini bu? Penting atau penting banget? Penting banget bu. Inilah saya pengen kupas di kesempatan pagi hari ini. Ya. Nah, Al-Hasan dia berkata, cucunya Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat, lantas sholat tersebut tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya semakin menjauh dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau sholat tidak mampu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, justru dia itu malah semakin menjauh dari Allah. Kenapa? Hanya raganya saja, tapi hatinya nggak ada. Mari-mari inilah kita akan benahi bareng-bareng. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, yuk kita belajar gambaran orang-orang yang soleh terdahulu dalam dia melaksanakan sholatnya. Yang pertama ibu-ibu, kita belajar dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW itu setiap ada masalah, sekecil apapun itu selalu mengadu ke Allah melalui sholat. Jadi Rasulullah itu kalau dikit-dikit punya masalah, sholat, masalah sidik, sholat, masalah sidik, sholat. Awake dhewe kan sholatnya dikit toh. Padha sidik itu. Rasul itu dikit-dikit sholat, kita sedikit sholatnya. Bu, kalau jenengan punya masalah, jenengan itu gampang lari ke manusia atau lari ke Allah. Saat anak loro meriang panas sing jenengan eling pertama iki dokter ndang dipreksake atau Gusti Allah. Jangan-jangan dokternya sing dipikirke bu. Maka caranya yuk bareng-bareng saling mengingatkan bu. Saya juga sama ibu. Bukan berarti yang di depan ini sudah sempurna, enggak. Sama-sama saling mengingatkan. Ketika anak kita sakit yang pertama, yuk lapor dulu ke Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang. Engkaulah yang ngasih sehat, Engkau yang ngasih sakit ya Allah. Anakku sedang sakit ya Rob. Sebagaimana Engkau ikhtiarkan kami harus berobat ya Rob. Tapi yang menyembuhkan adalah Engkau ya Rob. Tunjukkan ya Rob dokter yang terbaik untuk kami ya. Sehingga apa? Anak saya biar tambah dekat, tambah sehat kembali ya Rob. Sholat bu, minta petunjuk kepada Allah. Sahabat Ali bu, sahabat Ali itu suatu ketika dia pernah terkena panah kakinya. Kakinya terkena panah, maka dia minta kepada sahabat, wahai sahabatku tolong ambilkan ini anak panah yang mengenai kakiku. Baik wahai sahabat, tapi sebentar saya tak sholat dulu ya. Ambillah nanti saat aku melaksanakan sholat. Ini yang tidak begitu kerasa ibu, dia dicabut, itu namanya anak panahnya. Itu kan Rasulullah, itu kan sahabat. Ustadz, aku kan manusia biasa.
Oke, turunkan lagi ibu. Ada namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini suatu ketika setelah dia melaksanakan sholat duhur, dia melaksanakan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Sang nyangking enjoynya, nyangking semangatnya, setelah selesai dia menjalankan sholat duhur itu, kemudian gamisnya dia angkat, diperlihatkan kepada sahabatnya. Wahai sahabatku, ada apa di balik gamisku itu? Ternyata diketahui di sana ada lebah, Bu. Lebah yang besar, ternyata ngantuk menyengat tubuhnya, kakinya Imam Bukhari sampai 17 sengatan. Kemudian ditanya oleh sahabat, wahai Imam, kenapa engkau tidak batalkan sholatmu saat engkau disengat yang pertama kali? Maka dia mengatakan, iya, nanggung. Aku lagi asik menyelesaikan ayat yang aku baca. Iki lagi seru-seru nih aku ngomong, curhat karo Gusti Allah. Maka iki dicokot yo janjane loro, tapi rapate loro menurutku. Ya kan? Dilanjutkan ibu, nyangking serunya. Seperti jangan punya suami, suaminya lagi nonton bola. Ya, jiko ke gunting, yo, sini deh, ya cepet dikit, ayo dia guntingnya mah, mau ngomong apa? Nah, dia, lagi fokus itu. Ini bu, ini luar biasa. Itu kan imam besar. Oke, satu lagi bu, ada Ar-Rabi bin Husaim. Dia adalah seorang tabi'in yang dikenal sholatnya itu amat khusyuk, ya, sehingga suatu saat seorang laki-laki yang biasa ke masjid selalu menemuinya saat Ar-Rabi bin Husaim ini dia sujud dalam sholatnya, itu sujudnya itu seperti baju yang teronggok, ya. Baju yang tidak terpakai, sehingga dia sujud nyangking lamanya bersujud, di atas pundaknya, di atas gegernya ini banyak sekali burung-burung yang bermain di pundaknya bu, asik di sana bu, tidak terganggu sedikit pun dalam proses sholatnya. Oh ini Masya Allah. Aku juga pernah ngalami bu, sholat malam itu sujud itu sampai 45 menit bu, turu jebule, astagfirullahaladzim. Bojoku dulu, wah bojoku jan soleh tenan ya, sujudnya kok suwi men ya, disenggol ngeletak aku ya. Nah ini Masya Allah, ini gambaran orang-orang soleh yang luar biasa. Nah sekarang ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini gambarannya. Nah sekarang mohon maaf, bagaimana gambaran sholat kita? Setelah tadi kita bandingkan dengan sosok baginda Rasulullah, para sahabat, imam yang besar, kemudian apa? Ar-Rabi bin Husaim dari zamannya para sahabat, dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi hidup di zaman para sahabat, ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan diri kita, ya. Lantas bagaimana dengan sholat kita, ibu-ibu? Ya. Seberapa sering kita memberikan waktu sisa untuk berbincang dengannya? Betapa sering ibu-ibu jangan-jangan kita itu sholat hanya kasih waktu sisa untuk Allah. Gusti Allah dikai sisa, di sisa-sisa kita capek yang luar biasa, di last minute waktunya itu kita berikan kepada Allah, dan kita mungkin terburu-buru bu. Dan ibu-ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudahkah kita merasa rindu mendengar panggilan azannya? Kira-kira krungu suara azan iki rasane ning ati piye? Ya, ya Allah, duhur ya Allah, saatnya berjumpa denganmu ya Rabb, aku kangen ya Allah. Atau malah Allahu Akbar, ya duhur ya, cepet menduhur, sholat meneh. Astagfirullahaladzim. Ana wong ngene iki ana. Tak ora wong iki. Kok kacamata ora? Maskernya warnanya apa kuwi? Yuk kita cek. Ya. Oke, atau malah jurus sebaliknya, bahkan merasa sholat itu sebagai beban dalam hidup. Sebagai apa bu? Jangan-jangan sholat ini masih menjadi beban. Jangan-jangan puasa yang jenengan lakukan ini menjadi beban. Berarti apa? Ada masalah dengan keimanan kita. Sedikit sih saya kupas bu. Ayat yang diambil di surat Al-Baqarah ayat 183, yang bapak ibu-ibu sudah paham semuanya. Saya pengen ibu itu mengambil rasa dari ayat ini. Jenengan ketemu rasanya, nanti insya Allah ibadah enteng. Saya jalankan alhamdulillah. Alhamdulillah selama baru 2 ini, aku kok baca Quran kok enteng banget. Kenapa? Rasanya kita dapat bu. Maka iman ini harus naik dulu. Ya, ayatnya apa?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat pertama Ibu tolong cermati ya. Ketika jenengan ketemu ayat yang awalnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, jangan buru-buru diselesaikan, ambil rasanya. Ya ayyuhalladzina amanu itu adalah panggilan sayang, panggilan cinta dari Allah sang kekasih kepada kita. Itu panggilan sayang, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hambaku yang aku cintai. Kalau jenengan kira-kira dipanggil sayang, dipanggil cinta, kira-kira seneng nggak? Wahai sayangku, wahai bebekku, wahai cintaku, seneng nggak, Bu? Siapa yang seneng dipanggil sayang? Angkat tangan. Sing undang sapa sik? Ya Pak ya. Kalau yang manggil sayang ini seseorang yang Anda cintai, yang Anda sayangi, ya, Anda lagi senang dengan orang itu, atau yang manggil itu adalah suami dan Anda cinta pada suami, maka Anda senang. Tapi kalau Anda diundang, dipanggil sayang oleh seseorang yang Anda tidak sukai, yang tidak Anda cintai, kira-kira senang nggak? Senang nggak? Dulu waktu SD, SMP, SMA dipacok-pacokke dengan seseorang yang jenengan nggak senang, kira-kira senang nggak? Rak senang, Bu. Bahkan nesut, jotos-jotosan rapopo, ya kan? Sama, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu Anda respon apa? Kalau Anda respon ini sedih, berarti apa? Iman kita masalah. Ono foto ya Allah undang-undang wae, itu kan ya Allah. Orang itu kalau cinta, jangankan dipanggil, mendengar namanya saja, Bu. Saat jenengan dulu pernah jatuh cinta, dengar namanya disebut, ikhwas, waduh ya Allah. Sama, orang-orang yang cinta sama Allah, mendengar namanya, Ibu, ya, wajilat kulubum, tergetar hatinya, ngeredek hatinya, Ibu. Ini contohnya ini lah, paling gampang. Apa nih ini ya, sing rodok enom, contohnya rodok enom, rodok gampang. Apa ini ya? Nunduk apa ya? Mbak siapa Mbak? Namanya Mbak? Hah? Hah? Irfa, misalkan ya, ini Mbak Irfa. Contoh Mbak Irfa atau Bu Irfa ini, dulu waktu muda, singkat cerita dia naksir cowok, ya. Cowok ini dia taksir, kenapa? Karena cowok ini sebut saja namanya Doni lah, ya. Cowok ini namanya Doni, ditaksir oleh Mbak Irfa, ya, karena Mas Doni ini orangnya ganteng, pinter, bacaan Qur'annya bagus, akhlaknya bagus, sehingga apa? Mbak Irfa ini jatuh hati dengan Mas Doni, ya kan? Dia lagi jatuh cinta, seneng dengan Mas Doni, ya. Suatu ketika bertemulah Mbak Irfa dengan Mas Doni. Ketika berpapasan ketemu, dia disapa terlebih dahulu oleh Mas Doni. Mbak Irfa, pripun kabare? Oh baik Mas Doni, alhamdulillah. Mbak, aku kita delok kukuku rodok dawa-dawa, Mbak. Boleh dong Mbak, aku pinjem gunting kukunya. Kira-kira dipinjemi nggak? Dipinjemi nggak kira-kira? Dipinjemi nggak? Dan ternyata Mbak Irfa ini nggak punya gunting kuku. Kira-kira apakah langsung mengatakan, mohon maaf, aku rak duwe apa digoleke? Dia jatuh hati loh ya, jatuh cinta dengan orang ini, dan orang ini menyapa dirinya dan minta tolong kepada Mbak Irfa untuk pinjem gunting kukunya. Mbak Irfa nggak punya, kira-kira dicarikan dulu nggak? Dicarikan, Bu, nyileh kono nyileh kini, bahkan nggak ada tuku nek perlu. Dengan susah payah atau gampang? Dengan susah payah pun dia lakukan, akhirnya mendapatkan itu namanya gunting kuku, dikasihkan oleh Mas Doni. Secara logika Mas Doni sedang merepotkan ini namanya Mbak Irfa, betul? Betul ya? Secara naluri ini adalah merepotkan. Pertanyaan saya, apakah Mbak Irfa ini merasa terrepotkan dengan diperintah oleh Mas Doni? Merasa repot nggak? Nggak repot. Kenapa nggak repot? Cinta, sayang, Bu. Ketika orang itu cinta dan sayang, ketika diperintah, perintahnya itu jadi beban. Nggak ada beban, enteng dia melakukan. Sama ibu-ibu, sholat ini adalah perintah Allah. Allah yang memerintahkan. Maka kalau kita hari ini berat untuk menjalankan sholat, naudzubillah min dzalik, berarti ada masalah kita sama Allah.
Berarti karena kita kurang cinta sama Allah, bahkan gak senang dengan Allah, karena merasa perintahnya itu adalah beban. Halo, seperti lihat para ayah, para ibu-ibu. Bu, tolong cermati, malam hari putrane jenengan nangis, dia sakit panasnya luar biasa. Kira-kira jenengan tinggal turu ngejak melek. Jak melek, bahkan kita merenung, kita berdoa kepada Allah. Kita nggak kenal lelah sih, tapi kita rela. Kenapa? Karena kita cinta dengan anak kita. Dan Allah, ibu, zat satu-satunya zat yang paling cinta kepada kita. Yang paling cinta kepada kita adalah Allah. Yang paling tahu masalah kita adalah Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang paling setia, tidak pernah meninggalkan kita. Maka Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku cinta. Katanya kamu cinta kepadaku, sholatlah agar kamu dekat dengan diriku, puasalah agar kamu dekat dengan diriku, hajilah agar kamu tambah dekat dengan diriku. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang Islam, orang yang beriman, kalau dia masih sholatnya berat, umrohnya berat, hajinya berat, puasanya berat, zakatnya berat, dipertanyakan cinta kita kepada Allah. Halo, andan meneh, sholat meneh. Ini naudzubillah min dzalik. Maka yuk, ini masih momen Ramadan, saat jenengan tolong cermati ya, baca Al-Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan sayang untuk kita. Beda dengan ya ayyuhan nas, ini panggilnya lebih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang hambaku yang aku cintai, yang katanya beriman, katanya cinta engkau kepadaku. Maka kalimat ya ayyuhalladzina amanu selalu isinya dua, kalau tidak perintah larangan. Cuman itu. Setuju? Ibu-ibu, bahkan naudzubillah min dzalik, perintah Allah hanya fokus bagaimana cepat-cepat menyelesaikan. Jangan-jangan awake dhewe salat, sebelum salat ki ngitung sik. Iki perjalanan piro? Kira salat pirang menit yo? Iki biasane 5 menit, 2 menit kita cukup. Untuk ngebut sithik ah. Pernah ngalami? Pernah apa sering? Ayat yang dibaca yang paling pendek, yang paling ringkas. Ada? Dan hari ini Ramadan banyak terjadi, Bu, di masjid dan musola. Gak ada rasanya. Yuk kita istighfar ya kali, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Maka bisa jadi hidup kita masih seperti ini, Bu, karena kita punya masalah dengan sholat kita, masalah kita dengan komunikasi kita kepada Allah. Pertanyaan saya, sholat kita mau kita biarkan seperti ini terus atau kita rubah? Halo? Sholat kita kira-kira mau kita pertahankan dengan model seperti ini, sing penting sholat, sing penting selesai, sing penting sholat, sing penting gurin kewajiban, ya? Atau kita perbaiki? Siapa yang siap untuk memperbaiki sholatnya sehingga kita tambah dekat kepada Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang pengen diperbaiki angkat tangan, katakan saya. Nah, untuk diperbaiki ibu-ibu, maka forumnya bukan forum diskusi, tapi forum eksekusi. Forum apa? Eksekusi, berarti jenengan harus praktek. Siap? Namanya praktek, nanti saya kasih PR. Boleh? Nah, yuk kita belajar bagaimana orang-orang yang solih ini dia bisa menghadirkan rasa di dalam sholat. Apa yang dilakukan oleh mereka sehingga sholatnya kok nyambung, sholatnya kok enak, sholatnya kok nangis, sholatnya kok bisa meneteskan air mata. Iki opo janjane sih? Apa rahasianya? Ini yang kita bahas. Yang pertama ibu-ibu, ya, yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah sebelum ini, mohon maaf, sebelum ke sana ada penghalangnya dulu nih, mohon maaf. Ada penghalang dulu, Bu. Penghalang hadirnya rasa khusyuk. Penghalangnya cuma satu, Bu. Apa itu? Perasaan merasa tinggi dan bangga. Karena khusyuk itu artinya adalah rasa rendah dan hina. Maka sebelum kita sholat, hadirkan di dalam diri kita, kita ini hina. Kita terlahir oleh Allah, diciptakan oleh Allah dari setetes air mani yang sangat hina.
Kita ini nggak bisa apa-apa, kita ini nggak punya kekuasaan, ya. Harta ini juga titipan, kita hidup juga dihidupkan. Sadari betul hari ini kita mau menghadap kepada Allah, hadirkan rasa hina, rasa rendah. Semua gelar kita, semua macam-macam kita, kepunyaan kita, kita selehke, karena itu adalah titipan. Hati-hati Bu ya. Maka penghalangnya adalah merasa tinggi, merasa bangga, merasa paling pinter, merasa paling solihah, merasa bacaannya paling panjang, merasa hilangin dulu. Setuju? Oke, nah bagaimana caranya untuk menghadirkan rasanya? Yang pertama, ini langkahnya ya. Langkah yang bisa kita lakukan ibu-ibu, yang pertama untuk menghadirkan rasa, yang pertama adalah berdoa dulu. Doa Bu, jangan lupa Bu. Saya tanya kepada ibu-ibu, kapan terakhir jenengan minta sama Allah agar sholatnya itu khusyuk? Jangan-jangan ratau njaluk glundung wae wis ning Allahu Akbar ngono tok ya. Minta Bu, karena khusyuk ini adalah hadirnya dalam hati. Ya, sifat khusyuk atau rasa itu sumbernya ada di dalam hati, maka sholat ini hanya bisa diraih dengan taufik dan anugerah. Ini saya kenalkan ya, karena kita mendapatkan dikasih oleh Allah namanya taufik. Apa bedanya taufik sama hidayah? Tulisannya Pak, wait bien. Apa bedanya? Apa bedanya hidayah sama taufik? Apa Bu bedanya Bu? Oh, hidayah kui istrinya Pak Taufik. Nek Pak Taufik itu suaminya Bu Hidayah gitu ya. Apa Bu? Apa bedanya hidayah sama Oh, mengerjakannya. Yang lain? Tidak apa-apa Bu, tebak-tebak buah manggis, kalau salah cuma beringis doang, tidak apa-apa ya. Apa kira-kira? Ini, kalau hidayah itu dikasih petunjuk. Petunjuk ini, Bu, simpang 5 mana sih? Oh, sana Mas Amin. Nanti lurus, lampu merah junungan kanan, terus lurus terus. Lampu merah meneh, lurus meneh. Kono menggok no nganan. Itu namanya hidayah, dikasih petunjuk. Tapi kalau taufik itu didampingi, dititah. Nah, bahasanya anak, dituntun. Bu, simpang 5 mana? Oh lah, ora usah kesuwen, yuk tak boncengke, melu ning mobilku, tak terke. Nah, itu loh taufik. Berarti apa? Ada proses pembimbingan dari Allah. Kenapa? Karena kita minta. Ya, dan juga mendapatkan anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang saya sampaikan ini ibu-ibu, halo, ini hanyalah alat bantu, tapi hak khusyuk ini adalah hadirnya dari Allah. Tapi kita bisa ikhtiar, bisa kita usahakan ini. Ya, nah saya ingin titip satu doa yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Ya, doa perlindungan dari 5 sebab hambarnya kehidupan tanpa rasa. Titip satu doa ini Bu, jenengan bisa foto silahkan ya, bisa jenengan nanti dihafalkan ya, silahkan ibu-ibu ya. Untuk apa? Jenengan ingat-ingat, jenengan hafalkan. Ini jangan sampai hidup kita ini hambar karena hidup ini nggak ada rasa ya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhfa, wa min nafsin la tasba, wa min amalin la yurfa, wa min du'ai la yusma. Artinya apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat Bu. Mohon sama Allah agar kita terlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu, mohon maaf, ilmu hanya sekedar kita jadi wacana, jadi sumber diskusi, kita kumpulkan tapi tidak kita eksekusi. Itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Naudzubillah min dzalik. Yang rutin ngaji, jangan-jangan dari hari Minggu ngaji ke minggu berikutnya, itu cuman berangkat ngaji tapi tidak ada perubahannya. Halo, jangan-jangan dari ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan-jangan kita eksekusi kimong sidik tok Bu.
maka kita mohon kepada Allah dijauhkan. Wa min qalbin la yakhsha. Apa itu? Dari hati yang tidak pernah khusyuk. Nih loh. Dari hati yang tidak pernah khusyuk. Yang tadi Bu, pikiran kita kemana-mana, batin kita kemana-mana, liar kemana-mana, ya. Wa min nafsin la tasba, dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min amalin la yurfa, dari amal yang tidak diterima. Wa min du'ai la yusma, dari doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan. Minta sama Allah Bu, ya Allah, aku juga pengen sholat yang khusyuk, sholat yang ada rasanya, sebagaimana para kekasihmu, sebagaimana orang-orang dulu dalam berpuasa. Ya Allah, tolong ya Allah. Minta sama Allah. Tujuh. Sepakat? Siap dipraktekkan? Kalau jenengan praktek, jenengan akan dapat. Ya, belajar ini ada 3 tahap. Berapa tahap Bu? 3 tahap. Yang pertama, dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Yang kedua, dari tahu menjadi bisa. Nah, kira-kira kita ini ngaji level pertama dari tidak tahu menjadi tahu, atau segera naik pertama langsung sekaligus kedua dari tahu menjadi bisa? Siapa yang sepakat belajar kita, ngaji kita dari tahu tidak tahu dan tahu menjadi bisa? Siapa yang siap seperti itu? Angkat tangan, katakan saya. Pengen ya Bu? Eman-eman Bu, setuju ya? Jenengan jauh-jauh menghadirkan waktu, tenaga, pikiran datang ke tempat ini, meninggalkan anak-anak, meninggalkan aktivitas untuk hadir di sini. Eman-eman kalau jenengan hanya cuman sekedar tahu, cukup tahu, jenengan mudah searching saja di Google, ketik di situ ada informasinya. Tapi harus berbuah amal, tindakan. Maka pertama adalah doa. Kalau doa ini belum hafal, bahasa Indonesia Bapak, ya Allah, hadirkan rasa khusyuk di dalam hatiku ya Allah. Aku juga pengen sholat yang khusyuk, yang nikmat itu kayak apa ya Allah. Tolong ya Rabb, ajarkan hamba, bimbing hamba ya Allah. Minta sama Allah. Yang pertama. Yang kedua Ibu, ya, nih. Yang kedua, meyakini sedang bertemu Allah, atau minimal merasa dilihat oleh Allah Bu. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Sholat menghadirkan rasa adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka menemui Tuhannya, bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi kalau kita sholat Ibu, maka perasaan kita itu sedang diawasi Bu. Sedang apa? Diawasi. Hari ini mohon maaf, mungkin mohon maaf, kaos dalamin jenengan bolong, sing roh yo jenengan karo Gusti Allah. Bisa jadi Allah yang paling tahu sing ning jero unek-unek atine awake dhewe iki Gusti Allah. Maka Ibu, 5 menit lagi. Oh siap. Wah, nah, tak kirain saya sampai jam 11. Halo. Subhanallah. Jelas ya Bu? Jelas ya? Maka merasa diawasi. Kalau jenengan kerja merasa diawasi, kira-kira semangat gak? Semangat gak? Orang kerja diawasi semangat gak? Bose teko kerja semangat gak? Semangat. Maka saat sholat kita itu merasa diawasi oleh Allah. Lahir kita maupun batin kita merasa dilihat oleh Allah. Dan ibu-ibu yang ketiga, nah ini kayaknya baterainya habis. Bentar. Oke, ini yang kedua ya. Yang ketiga, sholatlah seakan-akan sholat ini menjadi sholat yang terakhir Bu. Ini jenengan rasakan, nikmat banget. Merasa sholat yang kita kerjakan bisa jadi ini menjadi sholat kita yang terakhir. Sholat duhur yang nanti kita kerjakan, hadirkan rasa, bisa jadi ini menjadi sholat yang terakhir. Karena bisa jadi
sholat yang berikutnya asar kita belum tentu ketemu, maghrib belum tentu ketemu, Bu. Merasa kita diawasi dan merasa sholat ini menjadi sholat yang terakhir. Sholatlah seperti sholatnya orang yang hendak meninggal dunia. Bu, jenengan dapat kabar dari Allah melalui malaikat Israel. Sok Jumat jenengan meh mati, balik ning Gusti Allah. Kira-kira semangat tak ibadah? Semangat, semangat banget. Semangat banget ketoke nyekel handphone wis wegah. Betul? Betul ya? Nyekel handphone wis wegah, dolan wegah, wis pokoke sini ibadah. Nek perlu duwe napa sedekahke. Kenapa? Waktu kita dibatasi. Ya. Dan yang keempat, ibu-ibu, ini yang terpenting ya. Sebenarnya saya pengen kupas paling dalam di sini ya. Maka materi ini yang saya sampaikan sebenarnya adalah pengantarnya, Bu ya. Tapi intinya adalah di PR. Dan yang keempat adalah memahami makna dari gerakan dan bacaan sholat. Ini loh, Bu. 1. Doa. 2. Merasa diawasi. 3. Merasa sholat yang terakhir. Dan yang keempat, belajarlah untuk memahami makna dari gerakan dan bacaan sholat. Karena Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 43, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai sadar apa yang kamu ucapkan. Salah satu penyebab utama sholat kita nggak muncul rasa karena kita nggak paham maknanya, tidak paham artinya. Sebagaimana orang nyanyi, lagunya ini adalah lagu sedih, tapi nyanyine karo guyu. Pertanyaan saya, ada nggak di antara ibu-ibu yang sampai hari ini puluhan tahun sholat tapi arti bacaan sholat belum tahu? Ada? Ada kira-kira? Ada nggak yang hari ini mulai dari takbiratul ihram sampai salam nggak paham maknanya, nggak paham arti bacaannya? Ada? Pertanyaan saya, kenapa jenengan belum bisa? Apakah nggak punya waktu untuk belajar? Apakah nggak punya waktu, Bu? Jenengan ngaji punya waktu ke tempat ini, jenengan sholat punya waktu, jenengan belanja punya waktu, jenengan main HP punya waktu. Masa kita hari ini belajar memahami arti bacaan sholat kita nggak punya waktu? Dan hati-hati ibu, kenapa? Inilah yang menjadi sebab salah satu utamanya kenapa sholat kita nggak ada rasa, karena nggak paham artinya, Bu. Nggak paham maknanya. Ada di sini yang belum bisa? Yuk, tangan kanan dulu diangkat. Tangan kanan semua belum diangkat. Taruh di dada sebelah kirinya. Yuk kita komitmen bareng-bareng karena kita sepakat itu eksekusi. Bareng-bareng itu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah. Pagi hari ini saya sudah diingatkan. Hari ini, pagi hari ini saya sadar ya Allah. Ternyata sholat saya selama ini hambar, kacau, pikiran kemana-mana karena tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya. Ya Allah, saya berjanji selama bulan Ramadan ini saya akan mempelajari kembali tentang arti bacaan sholat ya Allah, agar sholat kami menjadi lebih baik. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, gerakkan hati kami ya Rob, munculkan kemauan dalam hati kami ya Rob, karena sholat ini adalah penting yang kami akan sampaikan kepadamu ya Rob. Tolong ya Rob, saya siap ya Rob untuk belajar ya Rob arti bacaan sholat. Ya Allah, semoga di bulan Ramadan ini terjadi peningkatan. Salah satunya adalah kami tahu arti bacaan sholat kami. Amin. Ya Bu, siap ya. Ini PR-nya. Maka setidaknya Anda pelajari, silahkan Anda pilih mana home fund-nya. Satu, jenengan beli buku tentang arti bacaan sholat. Jenengan buka, ini harganya murah kayaknya 5.000, silahkan cari dimanapun karena saya tidak jualan buku. Atau jenengan pula handphone, di Play Store dibuka, jenengan catat arti bacaan sholat. Jenengan pelajari tentang sholat, Bu. Bacaan mulai dari apa maknanya takbiratul ihram,
Takbiratul ihram itu maknanya apa sih? Ruku itu maknanya apa sih? Al-Fatihah itu maknanya apa? Sebenarnya saya sudah siapkan, kalau waktunya panjang saya pengen bahas tentang Al-Fatihah. Bagaimana menghadirkan rasa di surat Al-Fatihah. Itu gimana sih? Akal Al-Fatihah itu kok nendang? Kenapa menjadi rukun yang penting? Apa sih? Rasa gimana sih? Rasa apa yang kita munculkan saat kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin kok aku nggak bisa connect ya? Bagaimana connectnya? Ar-Rahmanir Rahim kok Rahman Rahim kok aku nggak bisa dapat ya? Di mana cara mendapatkannya? Itu ada caranya. Malik Yaumiddin, bagaimana cara menghadirkan Malik Yaumiddin? Total bergantung kita kepada Allah. Bagaimana cara menghadirkannya? Ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu aku minta pertolongan. Bagaimana Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini masuk? Ternyata itu bisa dipelajari dan tidak bisa hari ini, Bu. Ya, silahkan jenengan gabung belajar lagi. Kebetulan saya juga ada kajian rutin di tempatnya Bu Titin, itu setiap Senin sore. Silahkan jenengan hadir. Salah satu materinya adalah tentang menghadirkan rasa di dalam sholat. Ya, nggak bisa satu waktu. Maka saya kasih PR dulu ini, Bu. Ini gigi satunya harus jalan dulu. Kenapa? Kenapa saya pengen jenengan ulang kembali ini? Karena sholat kita selama ini, dikit ya, sholat kita itu sudah terlanjur otomatis. Jenengan sholat bendino ki otomatis, terus gerakannya otomatis. Ini seperti transmisi mobil otomatis. Maka saya yang mengajak ibu-ibu di bulan Ramadan ini kembali dulu ke manual, Bu. Nanti jenengan bacaan, arti bacaannya dipahami, buka meneh kok sholat diprakteke, buka meneh sholat meneh diprakteke, gitu. Itu namanya manual. Ya, maka dari otomatis menuju manual, nanti lama-lama manual ini menjadi mode otomatis. Jangan-jangan kita tidak pernah perbaiki sholat kita. Padahal Isra Mi'raj sering kita peringati. Apa sih Isra Mi'raj? Salah satu hikmahnya adalah ulang tahunnya sholat untuk mengukur sudah sejauh mana sholat kita. Sudah belum menghadirkan rasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Halo, Subhanallah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Ibu, karena kodenya 5 menit lagi. Sekarang sudah 10 menit. Ternyata ada sesi tanya jawab. Ya, mungkin ini bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab. Saya persilahkan kepada pembawa acara. Ada manfaatnya nggak Bu hari ini, Bu? Oke, siapa yang merasa banyak manfaatnya boleh angkat tangan. Alhamdulillah. Penting nggak materi sholat? Penting, tapi sering kita sepelekan karena merasa bisa jadi merasa kurang penting. Biasa. Oke, mungkin yang saya sampaikan, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Kalau ada tanya jawab, monggo.